Pemirsa, Pidijaya merupakan kabupaten tercepat di Provinsi Aceh dalam penyaluran dana desa dan bantuan langsung tunai tahun 2023. Dari progres penyaluran dana desa tahun 2023, Provinsi Aceh tertera Kabupaten Pidijaya berada pada posisi pertama dari 23 kabupaten kota lain. Pemerintah Kabupaten Pidijaya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong atau DMPG setempat memastikan sebagai kabupaten tercepat dalam realisasi pencairan dana desa. Begitu juga dengan bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD reguler hingga tahap 3 tahun 2023 di Aceh untuk 222 gampong yang tersebar di 8 kecamatan dalam Kabupaten Pidijaya, yaitu 97,40%. Sementara itu, Kepala DPMG Pidijaya Hasbi mengatakan secara keseluruhan alokasi dana desa Pidijaya tahun 2023 mencapai 163 miliar 21.845.000 rupiah. Untuk 222 gampong yang tersebar di 8 kecamatan hingga tahap ketiga telah direalisasikan hingga 97,40%. Dijelaskan bahwa di Pidijaya untuk penyaluran dana desa serta BLT dana desa hingga triwulan ketiga juga telah mencapai 97,40%. Maka jumlah secara keseluruhan dana desa dan BLT dana desa tahun 2023 hingga saat ini telah disalurkan sebesar 158 miliar 788.245.000 rupiah atau setara 97,40%. Sementara sisanya 2,60% atau 4 miliar 212.567.907 rupiah akan disalurkan pada tahap terakhir atau triwulan keempat, yaitu untuk Oktober, November, dan Desember mendatang. Tahun 2023 ini di Kabupaten Pidijaya mendapat pagu DD atau dana desa dari pusat adalah 163 miliar sekian. Dan kami telah terrealisasi sampai dengan bulan Agustus ini. DD alhamdulillah sudah tuntas, cuma yang tinggal adalah untuk BLT untuk keluarga miskin ekstrim, yang tinggal 25% lagi. Karena terkendala karena proses pencairannya kita lakukan per triwulan, yang tinggal cuma triwulannya keempat, dan baru kita laksanakan nanti di awal Oktober 2023, sisa daripada bulan yang terakhir. Menurut Hasbi, pihaknya tetap berkomitmen memberikan layanan maksimal dalam penyaluran dana desa, sehingga pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Dari Kabupaten Pidijaya, Jamal Pangwa, iNews melaporkan.